biayai kontrak mahal, hingga menyediakan fasilitas premium. Aturan Liga Malaysia sejatinya membatasi kuota pemain asing untuk setiap klub. Namun regulasi ini diakali oleh klub-klub kaya. Mereka sengaja mengubah kewarganegaraan pemain asing yang sudah lama bergabung menjadi warga negara Malaysia demi membuat slot baru untuk merekrut pemain asing tambahan. Syarat resmi naturalisasi di Malaysia sebenarnya mengharuskan pemain menetap minimal selama 5 tahun. Karena proses tersebut dianggap terlalu lama, para agen pemain bekerja sama dengan oknum internal untuk mengambil jalur pintas secara ilegal. Mereka merekayasa dokumen palsu yang seolah menunjukkan bahwa sang pemain memiliki garis keturunan Malaysia. Begitu dokumen buatan tersebut selesai, paspor dapat terbit hanya dalam hitungan hari. Proses kilat ini dengan mudah melompati antrian ribuan warga keturunan asli Malaysia di luar negeri yang telah bertahun-tahun mengajukan permohonan paspor resmi. Seluruh manipulasi birokrasi ini dapat terjadi berkat besarnya desakan serta kong kali kong antara elit sepak bola Malaysia dan para pemilik klub berduit. Setelah melihat gambaran program naturalisasi di Indonesia, Vietnam, dan Malaysia, timbul pertanyaan, siapa yang paling gila dalam proyek ini? Jika kata gila diartikan secara positif, jawabannya adalah Indonesia. Proyek ini melibatkan kolaborasi masif antar pemangku kepentingan. PSSI tidak berjalan sendirian, melainkan didukung penuh oleh kementerian, DPR, hingga presiden. Sistem Indonesia dinilai paling jenius dan superior karena PSSI berhasil mendatangkan pemain berkualitas secara gratis tanpa membayar uang kepada sang pemain. Para pemain bersedia berpindah paspor karena dorongan emosional dari keluarga besar mereka. Yang paling krusial, prosesnya 100% legal dan sesuai regulasi FIFA. Kementerian Hukum dan HAM mengawasi sangat ketat verifikasi garis keturunan sehingga data pemain aman dari potensi gugatan internasional. Sebaliknya, Malaysia tergolong gila dalam arti negatif. Sistem di negeri jiran terkesan bobrok dan menghalalkan jalan ilegal untuk percepatan naturalisasi. Usut punya usut, program naturalisasi tidak dirancang untuk visi jangka panjang tim nasional, melainkan demi kepentingan klub-klub tertentu agar bisa mendominasi kompetisi domestik. Demi mengejar cara instan, oknum di sana nekat memalsukan dokumen asal-usul keluarga pemain. Praktek ilegal ini akhirnya terbongkar oleh FIFA dan membawa dampak buruk yang luas. Federasi Sepak Bola Malaysia dijatuhi sanksi serta denda berat dari FIFA. Bahkan aliran dana bantuan dari pemerintah ikut dibekukan. Pada akhirnya, pendekatan yang serampangan dan menabrak aturan ini membuat publik Malaysia kehilangan rasa bangga serta rasa memiliki terhadap tim nasional. Tadi sudah Mimin sampaikan bahwa naturalisasi merupakan usaha yang dilakukan Indonesia, Vietnam, dan Malaysia demi menggapai prestasi. Pertanyaannya, siapakah di antara ketiga negara tersebut yang paling sukses setelah berinvestasi lewat program naturalisasi? Jika tolak ukurnya adalah trofi Piala AFF, maka Vietnam adalah contoh nyata yang berhasil. Mereka sukses keluar sebagai juara Piala AFF 2024 setelah menaklukkan Thailand di partai final dalam 2 leg dengan agregat 5-3. Menariknya, kala itu skuad The Golden Star Warriors hanya diperkuat oleh 1 pemain naturalisasi saja. Betul, pemain tersebut adalah Nguyen Swanson, penyerang yang baru saja dinaturalisasi dari Brazil. Meski menjadi satu-satunya pemain naturalisasi di tim, kontribusinya sangat luar biasa dan paling berpengaruh dalam taktik racikan Kim Sang-sik. Kehadiran Swanson terbukti mengubah total daya gedor lini serang Vietnam menjadi sangat menakutkan. Hanya dalam 5 pertandingan yang dilakoni sepanjang turnamen, Swanson secara spektakuler sukses memborong total 7 gol. Capaian manis tersebut tidak hanya mengantarkan timnya meraih gelar juara, tetapi juga membuat Swanson menyebut gelar pencetak gol terbanyak edisi 2024. Lebih kerennya lagi, penyerang tajam ini turut dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang turnamen. Keberhasilan menjuarai Piala AFF 2024 ini lantas menjadi pemicu utama bagi Vietnam untuk terus melanjutkan program naturalisasi mereka.
Federasi Sepak Bola Vietnam kini menjadikan profil dan kualitas Swanson sebagai tolok ukur standar dalam berburu pemain naturalisasi baru di masa depan. Memasuki Piala AFF 2026, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia tetap mengandalkan tenaga pemain naturalisasi. Para pelatih di ketiga negara tersebut masih meyakini bahwa langkah ini adalah sarana terbaik untuk menjadi raja sepak bola Asia Tenggara. Setelah sebelumnya hanya diperkuat oleh satu pemain naturalisasi di edisi 2024, Indonesia kini membuat gebrakan besar. Di bawah asuhan pelatih John Hartman, skuad Garuda membawa hingga 12 pemain naturalisasi dari total 26 pemain yang didaftarkan. Menurut CNN Indonesia, jumlah tersebut menjadi rekor keikutsertaan pemain naturalisasi terbanyak sepanjang sejarah timnas Indonesia di Piala AFF. Hartman memanggil para pemain naturalisasi yang berkarir di Liga Utama, mulai dari Tom Haye, Sherry Patinama, Jordi Amat, hingga Mark Locke. Ia juga menyertakan pemain yang baru pindah ke klub lokal seperti Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Tim Gepans. Tidak ketinggalan, Vietnam sebagai juara bertahan juga memecahkan rekor pribadi dengan membawa lebih banyak pemain naturalisasi ketimbang edisi sebelumnya. Pelatih Kim Sang-sik mengandalkan 4 pemain naturalisasi yang terdiri dari 1 kiper keturunan serta trio penyerang maut asal Brazil, yakni Patrick Ligiang, Nguyen Swanson, Do Huang Hen, dan Nguyen Thay Loc. Sementara itu di kubu Malaysia, tim Harimau Malaya akan menerjunkan 8 pemain naturalisasi sepanjang turnamen. Meskipun sempat didera sanksi akibat pemalsuan dokumen pemain sebelumnya, pelatih Tan Cheng Ho tetap memanggil sejumlah pemain naturalisasi senior seperti Enrique Dos Santos, Sergio Aguero, Paulo Josue, dan Mohamadu Sumareh. Skuad Malaysia juga diperkuat oleh beberapa pemain keturunan tambahan seperti Dominic Tan, Daryl Shamjord, Richard Shin, dan Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal. Seperti yang banyak berseliweran di dunia maya, John Hartman sangat optimistis menatap gelaran Piala AFF 2026. Pelatih asal Inggris tersebut menjadikan turnamen akbar Asia Tenggara ini sebagai batu loncatan awal untuk mengukir prestasi pertama Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Keyakinan kuat Hartman untuk memutus kutukan spesialisasi runner-up sekaligus membawa trofi AFF pertama sepanjang sejarah ke Jakarta, didorong oleh kehadiran pemain naturalisasi yang kian berlimpah dalam skuadnya. Masalah pelik yang dulu dihadapi Indonesia tiap kali tampil di Piala AFF adalah skuad yang pincang. Itu karena pemain naturalisasi grade A yang berkarir di Eropa tidak mendapat izin dari klub. Alhasil di edisi 2024, Sinteyong mayoritas mengandalkan pemain lokal dan berakhir dengan gagal lolos fase grup. Nah, di edisi 2026, peta kekuatan skuad Garuda di bawah asuhan John Hartman kini berubah total. Indonesia dipastikan bisa menurunkan kekuatan pemain naturalisasi terbaiknya secara penuh. Hal ini dapat terjadi karena para pilar utama diaspora seperti Tom Haye, Sandy Walsh, hingga Ragnar Oratmangun saat ini telah berstatus sebagai pemain di klub-klub domestik. Bisa dibilang skuad Indonesia sekarang lebih mewah dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Kenapa bisa begitu? Itu karena 12 pemain naturalisasi yang dipanggil punya rekam jejak pernah tampil di kompetisi Eropa. Jadi, sekalipun sekarang bermain di Super League, kualitas mereka tetap baik untuk level Asia Tenggara. Selain diperkuat oleh deretan pemain naturalisasi yang lebih banyak dan berkualitas, pelatih John Hartman juga merasa makin yakin karena chemistry antar pemain di dalam tim sudah terbentuk. Hartman melihat secara langsung bahwa para pemain lokal dan pilar diaspora kini telah memiliki rasa kedekatan serta kekompakan yang begitu solid, baik di dalam maupun di luar lapangan. Fakta krusial inilah yang membuat tingkat kepercayaan diri timnas Indonesia untuk keluar sebagai juara melesat tinggi hingga menyentuh angka 80%. Jadi, bagaimana menurut kalian para football lovers? Akankah Indonesia berhasil memenangkan persaingan sengit dalam perang naturalisasi ini dan akhirnya mengangkat piala sebagai juara AFF 2026?